Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Fathul Mu'in, di mana saat ini kita masuk pada seri yang ke-7 dari pembahasan tentang yaitu wudu. Dan kali ini kita akan melanjutkan terhadap yaitu syarat-syarat fardunya wudu. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad sharaha, dan sungguh telah menjelaskan siapa Imam Al-Mutawalli fi Tatimmati, di dalam kitab Tatimah namanya, wa ghairiha, dan selain kitab Tatimah, bima, mengenai pendapat fi Raudhati, yang ada di dalam kitab Raudhah, wa ghairiha, dan selain kitab Raudhah. Kitab Raudhah ini adalah, yang dimaksudkan adalah kitab Raudhatut Thalibin, yang mana kitab ini merupakan salah satu di antara karya Imam Nawawi, dan kitab ini merupakan mukhtasar atau menjadi kitab ringkasan dari kitab induknya, yaitu Fathul Aziz, atau yang disebut dengan Syarhul Kabir, yang dikarang oleh Imam Rafi'i. Di dalam kitab yaitu Tatimah, dan termasuk terdapat di dalam yaitu kitab Raudhah, terkait dengan yaitu syaratnya wudu yang keempat, di mana syaratnya wudu yang keempat ini bahwa yang namanya air itu harus sampai. Artinya bahwa anggota wudu itu jangan ada penghalang antara air dan anggota wudu. Jangan sampai ada penghalangnya untuk sampainya air itu ke bagian-bagian anggota wudu. Sekalipun bahwa sebagian ulama yang dipelopori oleh Imam Ghazali, termasuk juga Imam Zarkasi, bahwa di dalam penjelasan yang panjang beliau telah memberikan satu rukhsah. Beliau telah memberikan toleransi. Apa itu toleransi terhadap atau mengenai kotoran yang ada di bawah kuku? Jadi umpamanya di bawah kukunya saudara yang sedang wudu itu ternyata di situ ada kotoran, yang seakan-akan kotoran itu menghalangi terhadap sampainya air, yaitu kepada jari jemari di bawah itu. Maka menurut Imam Ghazali dan Imam Zarkasi, hal itu ditoleransi. Artinya boleh, selama bahwa yang di bawah kuku itu bukan yaitu adonan tepung. Kalau adonan tepung, beliau sepakat atau beliau menghukumi
bahwa itu bahwa itu tidak sah. Wudunya seperti itu tidak sah, itu termasuk kategori terjadi hail. Tapi kalau hanya kotoran biasa seperti debu atau seperti kotoran badan, kayak seperti keringat yang sudah mengkristal, bolot bahasa Jawanya itu, maka hal seperti itu umpamanya menghalangi air atau kotoran itu ada di bawah kuku, maka Imam Ghazali dan Imam Zarkasi memberikan toleransi. Nah, di dalam kitab Tatimah dan selainnya, sebagaimana juga terdapat di dalam kitab Raudhah, bahwa ketika ada kotoran di bawah kuku, maka beliau menjelaskan min adamil musamahati, tidak ada toleransi bisyai'in, dengan adanya sesuatu, mimma, dari sesuatu, tahtaha, yang ada di bawahnya kuku. Haitsu mana, ketika menghalangi syai' usul al-ma'i, sampainya air, bimahalihi, yaitu di tempatnya tersebut. Jadi sampainya air ke tempat kotoran tersebut. Ini di dalam kitab Tatimah yang dikarang oleh Imam Al-Mutawalli, dan termasuk ada di dalam kitab Raudhah yang dikarang oleh Imam Nawawi. Itu tidak boleh, artinya tidak sah. Orang kalau wudu di situ itu masih ada reget atau kotoran yang menghalangi sampainya air, yaitu sampai kepada sesuatu yang di bawah kuku. Nah, ini berbeda dengan Imam Ghazali tadi. Pengecualiannya Imam Ghazali itu hanya adonan tepung. Kalau cuma debu, kotoran, itu Imam Ghazali memberikan toleransi terhadap syaratnya wudu ketika terjadi hail atau penghalang antara air dengan anggota tubuh tadi. Wa aftah, dan memberikan fatwa. Siapa? Al-Bawawi, Imam Bawawi, fi waskhin, mengenai tentang kotoran. Kotoran itu yang dimaksudkan bukan kotoran najis bukan kotoran najis seperti kotorannya ayam, bukan. Kotoran-kotoran yang menghalangi lah, kepada yang diperkirakan menghalangi sampainya air di bawah kuku. Imam Bawawi berfatwa dalam hal masalah fi waskhin, tentang masalah kotoran. Hasolah, yang terjadi wasah. Wasah itu yang terjadi, artinya yang muncul. Wasah itu berupa hubarin, berubah yaitu polusi daripada debu jalanan. Bagaimana beliau memberikan fatwa bi'annahu, bahwasanya yaitu hubar debu, polusi jalanan itu yamna'u, bisa menghalangi sihatal wudu'i, akan keabsahan daripada wudu. Ini pendapatnya Imam Bawawi, diperkuat. Jadi pendapat daripada Imam Mutawalli, Imam Nawawi, kemudian ada fatwa yang disampaikan oleh Imam Bawawi mengenai kotoran yang ada, mengenai kotoran polusi berupa debu yang ada di bawah kuku tadi. Beliau mengatakan bahwa wasah atau kotoran berupa polusi debu itu bisa menghalangi keabsahan wudu. Bikhilafima, berbeda atau lain halnya
kotoran nasya'a bikhilafima, berbeda dengan sesuatu. Sesuatu itu maksudnya kotoran. Nasya'a yang muncul atau timbul min badanihi, dari badannya seseorang. Wa adapun yaitu sesuatu mana sya'amin badanihi itu berupa al-araku, yaitu keringat, al-mutajammidu, yang telah membeku. Ini berbeda. Wajah sama, dan telah memberikan atau menegaskan bihi, tentang pendapat tersebut, fil Anwari, di dalam kitab Anwar. Kitab Anwar ini sebutan singkat ya dari kitab yang namanya Al-Anwar li a'malil abror, itu aslinya. Cuma di situ disingkat doang. Di mana kitab ini disusun oleh Syekh Jamaluddin Yusuf bin Ibrahim bin Ardabil, atau lebih dikenal beliau dengan sebutan yaitu Imam Ardabil, begitu. Jadi beliau menegaskan pendapat tersebut ada di dalam kitab, yaitu kitab Al-Anwar. Ya. Artinya ini pendapat ini hampir sama dengan pendapatnya atau fatwanya Imam Bawawi, bahwa kotoran yang berupa debu itu bisa membatalkan wudu atau tidak sah wudunya, tidak memenuhi syarat wudu. Karena apa? Karena dianggap bahwa itu menghalangi terhadap sampainya air sampai di bawah kuku tadi. Ya. Tapi dalam hal ini berbeda kalau yang kotoran itu berupa yaitu keringat yang mengkristal. Mungkin keringat yang mengkristal itu boleh saya katakan bolot itu. Kalau Jawanya itu bolot. Lah itu tidak apa-apa kalau bolot ya. Karena memang bolot itu agak lembut. Jadi andaikan kena air, airnya itu bisa meresep. Tapi kalau debu itu, beliau memberikan satu analisa Imam Bawawi itu bahwa debu jalanan itu mampu menutupi sampainya air kepada kulit yang ada di bawah kuku. Wa khamisuha, sementara adapun syaratnya wudu yang kelima, ya syarat sahnya wudu itu yang kelima, itu dukhulu waktin, yaitu masuknya waktu, lidaimi hadasin, bagi orang yang terus menerus hadas. Artinya terus menerus hadas itu artinya orang ini tidak kekal kesuciannya, bersucinya, karena beberapa hal, karena adanya beberapa aspek atau karena ada beberapa faktor. Jadi begitu wudhu langsung batal, begitu wudhu langsung batal, itu namanya daimi hadasin, itu namanya. Wudhu, takut wudhu, selesai wudhu langsung batal. Nah ini biasanya disebabkan oleh karena faktor sakit biasanya. Seperti kasalisin, seperti orang yang beser. Ya. Wa musta'adotin, dan seperti perempuan yang istihadoh atau pendarahan ya dari apa namanya rahimnya tadi, pendarahan yang keluar dari rahim tadi yang terus menerus melalui kemaluannya itu. Nah, pada poin atau syarat sahnya wudu yang kelima ini, bahwa orang-orang yang menderita salisin, menderita penyakit beser, orang-orang yang sedang mengalami pendarahan, terutama perempuan ini, maka syarat sahnya wudu itu yaitu ketika masuk waktu. Umpamanya ya waktu duhur adzan, ya saat itu. Jadi sebelum adzan itu maka tidak diperbolehkan wudu. Ya, tidak diperbolehkan wudu. Karena apa? Ya kasihanlah kalau dia itu wudu sebelum mau menjelang duhur, dan
itu setelah wudhu itu langsung itu hadas. Setelah wudhu maka kemudian istihadah. Maka itu syarat sahnya wudhu bagi orang yang mengalami yaitu hadas yang terus menerus seperti orang beser dan orang istihadah ini, maka syarat sah wudhunya itu ketika waktu, yaitu masuk waktu. Kalau itu sholat, masuk waktu sholat, seperti itu. Wa yustaratu, dan disyaratkan lahu bagi seseorang yang daimul hadas, orang yang langgeng terus menerus hadas itu. Aidon juga dhannu dukhulihi, bahwa dia harus punya dugaan masuknya waktu. Disyaratkan dia harus mempunyai satu tetenger, ya. Dia harus terus memantau baik melalui jam maupun mendengarkan adzan. Disyaratkan itu, ya. Disyaratkan dia harus itu menduga masuknya waktu itu. Ini mungkin kalau istilah duga itu kan mungkin dulu atau mungkin di sebuah komunitas daerah di situ tidak banyak orang Islamnya, atau banyak orang Islamnya adzannya tidak terdengar karena apa? Belum ada yang namanya itu speaker satu misal, atau tidak ada itu jam, ya, atau tidak punya pencret itu untuk menentukan waktu itu tidak punya. Maka itu dia harus disyaratkan punya dugaan kuat, ya, terhadap masuknya waktu itu. Ya tentu dugaan kuat ini tidak menurut kira-kira, tetapi ada yaitu anasir-anasir, ada unsur-unsur yang dijadikan alat untuk memperkuat dugaannya. Entah dia punya jam, atau dia mempunyai cara untuk menentukan bahwa ini sudah masuk waktu sholat satu misal. Itu yang dimaksudkan, itu menjadi syarat. Nah, selain syaratnya sahnya wudhu itu bagi orang yang daimu hadasin, orang yang terus menerus hadas, maka disyaratkan ada syarat lagi secara spesifik, secara khusus bagi orang daimu hadasin itu, bahwa dia harus mengetahui dugaan kuat terhadap masuknya waktu wajibnya sholat. Maka itu fala yatawaddu, maka tidak boleh wudhu siapa daimu hadasin. Jangan wudhu dulu, ya, tidak boleh wudhu dulu, ya, tidak boleh wudhu dulu orang yang langgeng hadasnya, yang terus menerus hadas itu, karena disyaratkan dia itu wudhunya itu disyaratkan yaitu ketika sudah masuk waktu wajibnya sholat. Masuk waktu wajibnya sholat ya ketika sudah adzan, maksudnya itu, ya. Nah, hukumnya dia ini, ya, hukumnya ini kan biasanya hanya berlaku orang tayamum kan, model seperti ini. Maka itu fala yatawaddu, maka tidak usah dulu wudhu siapa daimu hadasin, orang yang terus menerus hadas seperti orang beser, orang istihadah itu, ya. Nah, dia itu kal mutayamimi, hukumnya seperti orang yang tayamum. Orang tayamum itu syaratnya kan harus masuk waktu kan, waktu wajib. Tidak boleh tayamum belum waktu wajib datang, itu tidak boleh. Sama orang yang langgeng hadasnya, yang hadas terus menerus itu, dia seperti orang yang tayamum. Li farodin,
tayamum li farodin karena untuk melaksanakan kefarduan atau kewajiban seperti sholat, au naflin atau melakukan yaitu kesunahan muakkotin yang telah ditentukan waktunya, qabla waktu fi'lihi sebelum tiba waktunya pelaksanaannya. Ya. Jadi sebelum waktunya pelaksanaannya itu ya seperti satu misal sholat sunnah, ya sholat sunnah baik itu sholat duha. Kalau orang sholat duha itu ya masuk waktu sholat duha itu. Kapan waktu masuknya sunnah sholat duha? Selama belum masuk waktu sholat duha, maka tidak diperkenankan yaitu bersuci, wudhu dulu, tidak boleh. Ya, jadi dia itu apalagi bagi orang yang mau melaksanakan kewajiban seperti sholat zuhur, bagi orang yang daimu hadasin, bagi orang yang terus-menerus hadas itu, bahwa wajibnya wudhu itu ketika sudah masuk waktu yaitu sholat zuhur. Kalau belum masuk waktu sholat wajibnya zuhur, maka tidak boleh wudhu dulu, karena dia seperti orang yang tayamum. Kenapa? Karena dia daimu hadasin, karena dia orang yang selalu berhadas. Wali sholati janazatin, dan juga jangan dulu berwudu. Fala yatawaddu li sholati janazatin, ini wawunya atop. Jadi jangan sholat dulu wali sholati janazatin, karena yaitu akan melaksanakan sholat jenazah qoblal ghusli, sebelum mayitnya dimandikan. Kalau mayitnya belum dimandikan, ya, bahwa orang yang langgeng hadas seperti orang beser tadi itu tidak boleh wudhu dulu, baru kalau kemudian si mayit ini sudah dimandikan, sudah dikafani, baru sampean itu yaitu melaksanakan wudhu. Selama mayit itu belum dimandikan, bahwa sampean tidak boleh wudhu. Begitu juga watahiyati qabla dukhulil masjidi, dan juga jangan wudhu, ya jangan wudhu dulu, watahiyati qabla dukhulil masjidi, untuk li ini sungguhnya wali tahiyati, untuk sholat tahiyatul masjid. Wa tahiyatin, jadi jangan wudhu dulu untuk sholat tahiyatul masjid qabla dukhulil masjidi, yaitu sebelum masuk masjid. Jadi kalau sampai belum mau masuk masjid untuk sholat tahiyat, jangan wudhu dulu, begitu loh. Baru kalau sampai mau masuk masjid, itu baru sampean itu dipersilakan untuk wudhu. Kalau belum masuk masjid, masih di jalan kok kamu, sampean perjalanan masih menuju masjid kok, jangan wudhu di perjalanan. Nanti begitu sampean sudah selesai rokokan, minum kopi di empernya masjid, kok kemudian sampean mau masuk masjid untuk sholat tahiyat, baru sampean itu wudhu. Kalau sampean masih tamu-tamuan, masih omong-omongan di depan masjid, jangan wudhu dulu. Ya. Begitu juga walir rawatibi al mutaakhirati. Begitu juga jangan wudhu dulu walir rawatibi untuk sholat rawatib. Ya, jangan wudhu dulu ya untuk sholat rawatib
al mutaakhirati yang diakhirkan qabla yaitu fa'lil farodi yaitu sebelum melaksanakan sholat fardu. Tadi jangan jangan dulu wudu untuk sholat rawatib yang diakhirkan pelaksanaannya sebelum melaksanakan sholat fardu. Nah, dong dah. Walazima dan wajib. Ini syaratnya orang yang orang yang beser, orang yang dai muhadasin. Walazima dan wajib. Apa wudu'ani yaitu mempunyai atau wudu 2 kali. Wajib punya wudu 2 atau wudu 2 kali. Au tayammamani atau tayamum 2 kali. Bagi siapa itu? Ala khotibin, bagi seorang khotib daimil hadasi yang terus menerus yaitu dia hadas. Nah ini umpamanya dia sebagai seorang khotib, sementara si khotib ini punya penyakit beser, beser itu ya tadi daim hadasin yang terus menerus hadasan. Maka ketika umpamanya dia punya tugas sebagai seorang khotib, dia tugas sebagai seorang khotib atau tukang khutbah atau punya jadwal khutbah Jumat atau Idul Fitri atau khutbah apapun, maka dia wajib punya 2 wudu, punya 2 kali wudu atau 2 kali tayamum. Ahaduma ini, adapun salah satu dari keduanya, lil khutbata ini dipergunakan untuk 2 khutbah. Jadi umpamanya setelah 2 khutbah dia kemudian dia batal, maka masih punya wudu satunya. Ya 2 khutbah pertama sudah, khutbah kedua sudah, kemudian batal, maka tidak perlu wudu lagi, dia masih punya wudu 1. Wal akharu dan yang lain ba'dahuma yaitu setelah wudu, setelah khutbatain, setelah melaksanakan 2 khutbah, bahwa wal akharu maksudnya wudu yang kedua, begitu loh enaknya. Sedangkan wudu yang kedua atau wudu yang lain ba'dahuma setelah yaitu melaksanakan 2 khutbah, yaitu li sholati Jumatin, yaitu untuk melaksanakan sholat Jumat sebagai imam Jumat. Ya, dipergunakan untuk sholat Jumat, dipergunakan untuk yaitu sholat Jumat. Artinya kalau bisa jangan ngimami nih, jangan mimami. Dia punya hanya mempergunakan untuk sholat Jumat. Wayakfi dan cukup wahidun 1. Sementara bagi bukan yang khotib, ada orang jamaah Jumat, dia bukan seorang khotib tapi jamaah biasa, tapi dia punya penyakit beser, punya penyakit daimul hadas, terus menerus yaitu hadasnya, maka cukup 1 kali wudunya. Lahuma, jadi untuk keduanya, ya untuk khutbah dan untuk ini saya ulangi lagi, wayakfi dan cukup apa wahidun 1 kali wudu. Ya, lahuma untuk khutbah dan sholat Jumat, li ghairihi bagi selainnya khotib. Nah ini, tapi bagi selain khotib cukup 1 kali wudu, ya, dan mengikuti khutbah dan sholat Jumat. Bagi yang bukan khotib itu juga cukup 1 kali wudu, begitu maksudnya. Wayakfi dan cukup apa wahidun 1 kali wudu, lahuma buat
untuk mengikuti khutbah dan untuk sholat li ghairi bagi selain siapa? Bagi selain khatib. Wa yajibu dan wajib alaihi atas orang yang selalu berhadas tadi, daimul hadas. Apa wudu likulli fardin pada setiap fardunya. Kata yamumi seperti tayamum. Nah ini nggak bisa mempergunakan yaitu dua kali kewajiban atau dua kali kefarduan. Umpamanya begini, dia sholat duhur tapi diakhirkan, dia sholat duhur tapi diakhirkan, sholat duhurnya dekat-dekat dengan sholat asar. Nah, umpamanya dia, artinya bagi orang yang punya keadaan hadasnya langgeng terus-menerus ke atas ini, dia itu wajib wudu pada setiap fardu. Tadi umpamanya duhur, ya dia wudu. Ketika masuk asar, dia juga wudu lagi. Karena dia dihukumi kata yamumi seperti tayamum. Wakaza dan begitu juga itu begitu sama dengan wudu. Artinya setiap kali mau melaksanakan fardu maka dia harus yaitu wudu. Sama apa itu? Yaitu ghuslul farji. Ya, sama dengan itu wudu pada setiap fardu itu juga ghuslul farji, yaitu membasuhi farjinya. Jadi setiap kali pula dia harus membasuhi farjinya. Wa ibdalul qutnati dan mengganti ya pembalut. Alati yang pembalut ya. Alati yang bifamihi ada di lubangnya, yaitu farjinya. Wal asobati dan termasuk yaitu bifami itu dengan yaitu di lubang kemaluannya. Wal asobati dan juga talinya. Saya ulang lagi, wakadha begitu juga seperti yaitu wudu. Ghusl farji adapun membasuhi farji, wa ibdalul qatanati dan menggantikan pempes lah, atau menggantikan ini di sini, yaitu menggantikan semacam kotana itu kan kapas. Alati bifamihi, di mana kapas yang yang alati bifamihi, yaitu yang ada lubangnya, yang ada di lubangnya farji. Jadi kapas mengganti kapas yang dimasukkan di farji tadi. Wal asobati dan termasuk yaitu mengganti talinya. Wa illam tazal, sekalipun yaitu kotanah pembalutnya kapas tadi, an maudhi'a, sekalipun pembalutnya itu lam tazal tidak lepas an maudhi'a dari tempatnya, jadi tetap itu ya. Wa ala nahwi salisin, dan bagi yang semisal orang beser, mubadaratun adapun harus diwajibkan mubadaratun mempersegerakan bisolati dengan sholat. Jadi bagi orang yang beser itu kalau sudah waktunya masuk cepat sholat.
Walau akhoro, andaikan kok pengen mengakhirkan orang beser tadi, karena lima salahatiha, karena kemaslahatannya, lima salahatiha, karena untuk kemaslahatannya pelaksanaan sholat satu misal, seperti kaintidori jamaatin, seperti menunggu berjamaah. Bagaimana itu? Umpamanya dia tidak bersegera. Katanya di sini kan dianjurkan untuk segera sholat, tapi kemudian ada semacam iktirad, ada mukobil. Bagaimana andaikan itu diakhirkan atau tidak segera sholat karena adanya kemaslahatan di dalam sholat, seperti kaintidori jamaatin, seperti menunggu berjamaah. Au Jum'atin, atau nah ini menunggu Jumat. Jadi seperti menunggu jamaah atau menunggu sholat Jumat. Wa in ukhirat, sekalipun yaitu sekalipun diakhirkan Jumatnya an awalil waktu, dari waktu yang pertama, di awal waktu lah. Wakadhihabi, yaitu atau seperti itu perginya atau berangkat ila masjidin, menuju masjid. Oh, nek kalau seperti itu lam yadurrohu, maka tidak mengapa. Nah, jadi boleh, ya boleh. Jadi umpamanya mengakhirkan Jumat, ya mengakhirkan sholat Jumat, ya mengakhirkan sholat Jumat di dalam pelaksanaannya dari awal waktu umpamanya. Itu bagaimana? Kalau demi kemaslahatannya maka tidak apa-apa. Ya. Seperti juga orang mengakhirkan pergi ke masjid untuk sholat jamaah, mengakhirkan karena enak maslahan sholat di masjid satu misal, sampai dia mengakhirkan pergi, ya sampai seperti pergi ke masjid, ya. Jadi daripada sholat di rumah, ya dia lebih mementingkan sholat di masjid, pergilah ke masjid. Dia tidak segera sholat tapi karena pengen pergi ke masjid, maka hal seperti itu lam yadurrohu, maka nggak masalah bagi orang yang mengalami itu penyakit beser seperti ini. Nah, tapi lebih bagus katanya, andaikan sampean kok karena merasa kesulitan harus ke masjid, kesulitan menunggu jamaah, maka sampean bisa itu mensegerakan untuk melaksanakan sholat. Nah, ini sudah selesai syarat sahnya wudu, ya, syarat sahnya wudu. Nah, sekarang wa furuduhu, maka adapun fardu-fardunya wudu. Wa furuduhu, maka adapun fardu-fardunya wudu itu sitatun, ada 6. Fardunya wudu itu ada 6. Nanti akan kita bahas. Kedua, adapun salah satunya dari 6 itu niyatu wudu'in. Pertama, syaratnya fardunya wudu itu niatnya yaitu niat wudu, nawaitul wudu'ah, ya lillahi ta'ala, au ada fardi wudu'in, atau niat yaitu untuk melaksanakan fardunya wudu, atau niat wudunya itu adalah aurafi hadasin, atau untuk menghilangkan hadas, li ghairi daimi hadasin, itu bagi selain orang yang langgeng hadasnya, bagi orang yang selain daimul hadas, bagi orang yang selain orang yang selalu dalam keadaan hadas. Jadi seperti itu, ya, bagi orang yang selain
ya, orang yang langgeng atasnya. Hatta fil wudu'il mujaddadi, sampai di dalam wudu yang diperbarui. Itu harus niat lagi. Niat lagi untuk memperbarui wudu itu, yaitu difardukan untuk niat. Contoh umpamanya saya wudu, ya, sebelum sholat saya wudu, kemudian kok saya mau wudu lagi, maka wudu yang kedua itu harus diperbarui lagi niatnya. Tidak bisa kemudian sampai wudu tok, tidak bisa. Jadi harus yaitu melaksanakan fardunya wudu, yaitu apa? Niat kembali. Jadi hatta sampai yang namanya niat wudu itu sampai fil wudu'il mujaddadi, yaitu pada wudu yang diperbarui. Itu tadi kalau sampai mau wudu lagi, wudu kedua itu tidak bisa sampai tanpa niat. Karena niat itu menjadi fardunya wudu, ya harus itu apa? Niat lagi. Namanya wudu'il mujaddad. Jadi harus niat, ya, di dalam wudu yang diperbarui. Atau awit toharoti, atau niatnya wudu itu untuk bersuci anhu dari hadas. Atau awit toharoti, atau bersuci linafi sholati, semisal untuk sholat. Jadi sucinya itu dibuat sholat. Kalau yang tadi itu bersuci itu hadas, ya. Yang kedua ini bersuci untuk melaksanakan sholat. Mimma, dari sesuatu layu bahu, tidak boleh melaksanakan yaitu amal ibadah, ya illa bil wudu'i, kecuali dengan wudu, ya. Maka itu bisa dengan, ya, itu wajib itu hukumnya. Jadi harus wudu dan kemudian harus niat lagi. Termasuk niat toharoh itu yaitu dalam rangka untuk sholat. Memang sebagian dari sesuatu layu bahu, yang tidak bisa, tidak boleh melakukan ibadah itu illa bil wudu'i, seperti wudu, ya, illa bil wudu'i, kecuali dengan wudu. Seperti sholat kan nggak bisa dijalankan kecuali orang itu harus punya wudu. Niat yang selanjutnya adalah niat wudu. Di situ adalah niat wastibahati muftakirin. Itu niat agar diperbolehkan, ya, agar diperbolehkan, niat agar supaya diperbolehkan, muftakirin, yang membutuhkan, ila wuduin, kepada wudu. Artinya apa? Akan diperbolehkan melaksanakan sesuatu yang membutuhkan wudu, agar boleh, ya, melaksanakan, agar boleh melaksanakan sesuatu, ya. Sesuatu itu maksudnya seperti sholat. Sholat kan butuh wudu, kan tidak bisa sholat kalau tanpa wudu. Begitu juga wa masil mushafi, dan termasuk menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf itu butuh wudu. Nah, umpamanya niatnya adalah nawaitul wudu'a listibahati qiraatil Quran. Nah, ini contohnya. Jadi niatnya hanya untuk baca Quran. Nanti itu ada di belakang itu. Atau nawaitu istibahati lissolati, ya, memang tidak bisa sholat tanpa wudu. Nama itu istibahata, nama itu listibahati masil mushafi. Aku niat, ya, wudu untuk diperbolehkan menyentuh mushaf, karena tidak boleh menyentuh mushaf tanpa punya wudu. Jadi ini boleh juga niatnya seperti itu. Tetapi nanti akan ditafsir, akan dirinci oleh para ulama, ya, akan dirinci oleh para ulama. Nah, dalam kaitan ini saya
mungkin saya cukupkan di sini, nanti saya akan lanjutkan yaitu fardunya wudu yang selanjutnya. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan jadi manfaat. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.